Eee, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Waalaikumsalam Pertama-tama warahmatullahi kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di mana telah memberikan kita rahmat sehat, untuk berkumpul, eee, meskipun dalam keadaan tatap mayat juga, eee, shalawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang di mana telah, eee, membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabiat dan tabi'itnya, hingga kita pada, umatnya hingga akhir zaman. Kepada, Ibu Febi, Ingriani MPD sebagai dosen pengampu, mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pertama-tama izinkan, saya memperkenalkan dan dari anggota kelompok 9, yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada, Teh Rani, Teh Intan, dan Teh Detin. Eee, demi mengefektivitaskan waktu, eee, diskusi terkait dengan model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, dimulai, eee, untuk, yang pertama akan menyampaikan itu saya sendiri. Eee, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk, model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai, keunikan tersendiri yang ditunjukkan oleh jenis dan karakternya yang berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Oleh sebab itu, jadi sebagai guru ataupun pendidik, kita perlu memiliki beberapa pengetahuan dan pemahaman mengenai cara memberikan, layanan yang sesuai agar anak-anak yang kurang beruntung ini memperoleh pendidikan secara optimal. Jadi layanan pendidikan merupakan suatu kajian penting untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mengenai cara memberikan layanan yang baik, eee, hingga, dapat dilakukan secara optimal. Boleh dilanjut, slide selanjutnya. Ya, di sini pun ada, prinsip-prinsip, layanan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada prinsip umum, yaitu pemberian layanan umum, memahami. Yang kedua ada memahami kemampuan psikis anak, dan yang ketiga ada layanan program yang dinamis. Begitupun, ada, prinsip khusus. Yang pertama ada prinsip totalitas. Apa yang dimaksud dengan prinsip totalitas? Prinsip totalitas itu, adalah keseluruhan ataupun keutuhan dalam prinsip ini guru dalam mengajar suatu konsep harus secara keseluruhan. Maksudnya adalah dalam, mengenalkan konsep sedapat mungkin melibatkan seluruh indera, sedangkan keutuhan, dimaksudkan bahwa konsep yang dikenalkan harus utuh, tidak sepotong-sepotong. Yang kedua ada prinsip keperagaan. Apa itu prinsip keperagaan? Yaitu, hal ini sangat dibutuhkan untuk menjelaskan konsep baru dalam menggunakan prinsip ini sangat, berkaitan erat dengan tipe-tipe belajar anak agar dalam menetapkan prinsip, keperagaan ini mengenal, banyak hal gitu. Yang ketiga ada prinsip berkesinambungan. Apa yang dimaksud dengan prinsip, berkesinambungan ini adalah, teruntukan untuk tunanetra dalam mempelajari konsep. Oleh sebab itu, jadi, kita sebagai calon guru dalam memberikan pelajaran untuk berkesinambungan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain. Ada prinsip aktivitas yang keempat. Prinsip ini sangat penting, artinya dalam belajar mengajar yaitu anak memberikan respon terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Tugas guru membantu anak, dalam kegiatan belajar mengajar supaya aktif, tidak hanya menjadi pendengar saja. Jadi, adanya diskusi antara, guru dengan, siswa gitu. Yang terakhir ada, prinsip individual. Apa ini prinsip individual? Prinsip individual adalah dalam proses pembelajaran
dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan individu anak, bakat dan kemampuan masing-masing anak. Jadi sebagai calon seorang guru itu kita harus memiliki prinsip individual bagaimana mengetahui psikologis anak itu seperti apa gitu. Dengan membedakan bagaimana cara mengatasi sifat-sifat anak tersebut gitu untuk ketika suatu saat ada suatu permasalahan ketika dalam kegiatan belajar mengajar. Baik, boleh dilanjut Ibu moderator. Ya, lalu ada pendekatan layanan pendidikan. Yang pertama ada pendekatan kelompok, yaitu pendekatan yang dilakukan secara kelompok. Pendekatan ini juga memiliki kelebihan dalam waktu, tenaga, dan biaya. Di samping kelebihan juga ada kelemahannya, yaitu kurang efektif dalam proses pembelajaran karena terkadang ketika memang dilakukannya pembelajaran kelompok itu suasana kelas itu memiliki iklim yang tidak sekondusif seperti biasanya. Yang kedua ada pendekatan individual yang dilakukan pendekatan ini dilakukan secara individu. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Yang ketiga ada pendekatan remedial bertujuan untuk anak berkebutuhan khusus dalam upaya mencapai kompetensi yang ditentukan dengan lebih menekankan pada hambatan ataupun kekurangan yang ada pada anak berkebutuhan khusus. Yang terakhir ada pendekatan remedial didasarkan pada bagian-bagian sub kompetensi yang belum dicapai oleh anak. Jadi adanya pengulangan kembali tentang pelajaran-pelajaran yang memang seharusnya itu bisa tercapai dengan baik, tetapi ketika memang tidak bisa dicapai maka dilakukanlah pendekatan remedial. Tujuannya yaitu agar apa yang sudah direncanakan oleh seorang guru itu dapat dicapai oleh anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Mungkin sekian pemaparan dari saya, dilanjutkan kepada Teh Intan sebagai pemateri kedua. Pada Teh Intan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Selanjutnya, ada layanan pendidikan anak berkelainan fisik, yaitu mengalami kelainan fisik membuat pendidik dengan pendekatan strategi khusus. Ada beberapa macam, yaitu yang pertama, anak tunanetra dengan strategi mobility training and daily living skill, yaitu latihan untuk berjalan dan orientasi tempat dan ruang dengan berbagai sarana yang diperlukan serta latihan keterampilan kehidupan seharian yang berkaitan dengan pemahaman uang, belanja, mencuci, memasak, kebersihan diri, dan membersihkan ruangan. Selanjutnya ada tradisional kurikulum content area, yaitu orientasi dan mobilitas, keterampilan berbahasa termasuk ekspresinya dan keterampilan berhitung. Yang ketiga ada communication media, yaitu penguasaan Braille dalam komunikasi. Selanjutnya ada anak tunarungu, layanan pendidikan bagi anak tunarungu adalah yang pertama ada metode oral. Cara melatih anak tunarungu supaya dapat berkomunikasi secara lisan dengan normal, dalam hal ini diperlukan partisipasi lingkungan anak tunarungu untuk berbahasa secara verbal. Selanjutnya ada membaca ujaran. Kegiatan yang mencangkup pengamatan visual dari bentuk dan gerak bibir lawan bicara sewaktu dalam proses berbicara. Hal lain ini tidak bisa disembunyikan bahasa dan terlihat pada bibir ada persamaan antara berbagai bunyi, bentuk bahasa, lawan bicara harus berhadapan dan tidak terlalu jauh, dan pengacapan harus pelan dan tegas. Yang ketiga ada metode manual.
cara mengajarnya atau melatih anak tunarungu berkomunikasi dengan isyarat atau ejaan jari. Bahasa isyarat ini mempunyai komponen, yaitu bahasa ungkapan badaniah yang dilakukan dengan cara menggunakan keseluruhan ekspresi badan. Sekian pemaparan dari materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Intan yang sudah menjelaskan dengan sangat lugas. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Teh Detin untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, mohon maaf saya tidak bisa membuka kamera dikarenakan sinyalnya kurang baik. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus memiliki tingkat kekhususan yang amat beragam, baik dari segi, jenis, sifat, kondisi, maupun kebutuhannya. Oleh karena itu, layanan pendidikannya tidak dapat dibuat tunggal atau seragam, melainkan menyesuaikan diri dengan tingkat keberagaman, karakteristik, dan kebutuhan anak tersebut. Dengan beragamnya model layanan pendidikan tersebut, dapat lebih memudahkan anak-anak berkebutuhan khusus dan orang tuanya untuk memilih layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anaknya. Berikut ini terdapat beberapa model layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang ditawarkan mulai dari model klasik hingga yang modern, yaitu sebagai berikut. Slide selanjutnya. Yang pertama yaitu ada model segregasi. Model segregasi ini merupakan model layanan pendidikan yang sudah lama dikenal dan diterapkan pada anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Model ini mencoba memberikan layanan pendidikan secara khusus dan terpisah dari kelompok anak normal maupun anak berkebutuhan khusus lainnya. Dalam praktiknya ini, masing-masing kelompok anak dengan jenis kebutuhan khusus yang sama dididik pada lembaga pendidikan yang melayani sesuai dengan kekhususan tersebut. Adapun kelebihan dari model segregasi ini yaitu yang pertama, anak merasa senasib sehingga dapat menghilangkan rasa minder, rasa rendah diri, dan membangkitkan semangat. Yang kedua, anak lebih mudah beradaptasi dengan temannya. Yang ketiga, anak termotivasi dan bersaing secara sehat dengan sesama temannya yang masih sama gitu di ruang lingkupnya. Adapun kekurangan dari model segregasi ini yaitu yang pertama, anak terpisah dari lingkungan anak lainnya sehingga anak sulit bergaul dan menjalin komunikasi dengan mereka yang normal. Yang kedua, anak merasa dibatasi pergaulannya dengan anak yang berkebutuhan khusus saja. Dan yang ketiga, anak merasakan ketidakadilan dalam kehidupan di sekolah yang terbatas bagi mereka yang tergolong berkelainan. Dan yang kedua yaitu ada model kelas khusus. Keberadaan kelas khusus ini berdiri seperti halnya sekolah khusus yang lainnya atau sekolah luar biasa, melainkan berada di sekolah umum atau reguler. Keberadaan kelas ini tidak bersifat permanen, melainkan didasarkan pada ada atau tidaknya anak-anak yang memerlukan pendidikan atau pembelajaran khusus di sekolah tersebut. Pada kelas khusus ini biasanya terdapat beberapa siswa yang memiliki derajat kekhususan yang relatif sama. Untuk menanganinya digunakan pembelajaran individual karena masing-masing anak ini memiliki kekhususan. Tujuan pembentukan kelas ini untuk membantu anak-anak agar tidak terjadi drop out atau menemukan gejala luar biasaan. Adapun kelebihan dari model ini yaitu yang pertama, anak lebih mendapatkan perlakuan dan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Yang kedua, potensi anak dapat lebih cepat berkembang karena pembelajaran menggunakan pendekatan individu atau kelompok kecil. Dan yang ketiga, secara sosial, anak dapat lebih mudah mengembangkan diri karena berada dalam lingkungan yang normal. Dan adapun kekurangan dari model tersebut yaitu yang pertama, anak berkebutuhan khusus ini masih mendapatkan stigma negatif dari beberapa temannya. Dan yang kedua, anak berkebutuhan khusus ini dalam bersosialisasi terkadang masih susah bergaul dengan mereka yang bukan kategori anak berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga, sebagian orang tua terkadang tidak terima bila anaknya dicap ABK. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Detin atas penyampaiannya. Untuk
materi terakhir ada Teh Rani, ada Teh Rani. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan mengenai model layanan pendidikan ABK. Yang ketiga ada model sekolah dasar luar biasa atau SDLB. SDLB keberadaannya hampir mirip dengan SLB, akan tetapi SDLB sesuai adalah sekolah yang diperuntukkan dan untuk menampung anak-anak berkebutuhan khusus usia sekolah dasar dari berbagai jenis dan tingkat kekhususan yang dialaminya. Yang keempat, model guru kunjung. Model guru kunjung dapat diterapkan untuk melayani pendidikan ABK yang ada atau bermukim di daerah terpencil, daerah perairan, daerah kepulauan, atau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh layanan pendidikan khusus. Next. Yang kelima adalah sekolah terpadu. Sekolah terpadu pada hakikatnya merupakan sekolah normal biasa yang telah ditetapkan untuk menerima ABK. Mereka belajar bersama-sama dengan anak-anak normal dengan diajar oleh guru umum, sedangkan materi-materi yang memiliki sifat kekhususan diberikan oleh guru pendamping. Yang terakhir adalah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi yaitu pendidikan yang bersifat terbuka bagi siapa saja yang mau masuk sekolah, baik dari kalangan anak normal maupun ABK. Demikian pula lingkungan pendidikan, termasuk ruangan kelas, toilet, halaman bermain, laboratorium, dan lain-lain, yang harus dimodifikasi dan dapat diakses oleh semua anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan dari kelompok 9 yang telah menyampaikan materi tentang model layanan anak berkebutuhan khusus. Ya, sebelum saya tutup presentasi ataupun diskusi hari ini, semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi siapapun yang bisa menerima ataupun mengikuti diskusi pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kelompok kami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.